Dikisahkan juga nanti laki-laki di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Dikisahkan juga laki-laki di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak banget nih orang-orang kayak gini. Termasuk yang kalau kita baca surat Yasin, datanglah seorang laki-laki dari tengah kota, berjalan terburu-buru, pengen menyelamatkan para nabi yang lagi mau dibunuh oleh Bani Israel. Siapa laki-laki itu? Gak ada namanya. Kalaupun ada, tebakan dari para ulama Habib An-Najjar. Tapi itu bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Hanya interpretasi ulama, entah benar entah enggak. Al-Quran sendiri gak nyebutin namanya, tapi Allah menyebutkan kisahnya. Ini berarti orang istimewa. Gitu juga dengan istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun ada namanya di Al-Quran? Gak ada, yang ada Imratu Fir'aun, istri Fir'aun. Kenapa disebutin namanya, disebutin kisahnya? Karena dia istimewa. Walaupun orang tidak menyebut-nyebut nama dia seperti menyebut-nyebut nama Musa atau Harun. Itu juga dengan Uwais Al-Qarni. Uwais itu kalau menurut saya ikhlasnya udah teruji banget. Dia menghilang gara-gara dipuji. Kalau kita kan menghilang gara-gara dicela ya, pundung kan. Coba kalau misalnya kita dalam sebuah organisasi nih, kita udah habis-habisan, gak dihargai, akhirnya pundung kan, left group. Saya pengen kita sekali-kali coba nih ya, left group gara-gara dipuji, bisa gak tuh? Dia left group loh, ada masalah apa ya? Dijapri sama teman-teman kita. Loh kenapa left group ada masalah? Kita ada sikap yang gak berkenan? Saya gak suka dipuji-puji. Left group. Gara-gara dipuji left group. Ini Masya Allah nih karena kemarin kita karena ditraktirin atau apalah gitu-gitu. Banyak disebutin kebaikan-kebaikan yang kita baru lakuin. Kita gak nyaman, akhirnya left group. Itulah yang dilakukan Uwais Al-Qarni loh teman-teman. Kan awalnya dia gak terkenal sama sekali nih. Nabi yang nge-mention tentang dia kepada Umar. Kata Nabi, ya Umar, kalau nanti kamu punya kesempatan, carilah laki-laki dari Yaman, namanya Uwais. Dia tinggal di sebuah desa namanya Qaran, sehingga disebut Uwais Al-Qarani. Dan dia punya ciri-ciri. Ciri khasnya itu di perutnya ada bekas penyakit kulit yang gak sembuh. Karena dulu seluruh tubuhnya berpenyakit, dia berdoa, ya Allah sembuhkan penyakit kulit saya, tapi sisakan sedikit di bagian perut, biar saya selalu ingat nikmat-Mu ya Allah. Allah sembuhkan persis kayak diminta oleh Uwais. Kita kan kalau berdoa jarang persis banget ya diijabah ya. Karena doa kita kurang bagus mungkin Allah memberikan yang lebih baik. Kalau Uwais gimana dia minta gitu Allah kasih. Saking luar biasanya Uwais. Nah cari dia Uwais. Kalau ketemu dia, nah ini ada sesuatu yang istimewa banget nih. Kata Rasul mintalah doa dari Uwais. Doa Uwais gak ditolak oleh Allah. Umar disuruh minta doa kepada Uwais. Padahal seluruh ulama sepakat Umar lebih utama daripada Uwais. Gak ada ulama yang bilang Uwais lebih utama daripada Umar. Semua sepakat Umar lebih utama daripada Uwais. Pertama generasinya sahabat Uwais tabi'in. Sahabat lebih baik daripada tabi'in. Khairul qurun qarni. Sebaik-baik zaman adalah generasi aku. Summalladzina yalunahum, summalladzina yalunahum. Kemudian setelahnya. Artinya sahabat lebih baik daripada tabi'in. Tapi yang lebih baik ini disuruh minta doa kepada orang yang di bawahnya. Uwais. Berarti ada yang istimewa pada Uwais yang gak ada pada Umar. Tapi secara umum Umar lebih istimewa daripada Uwais. Kayak Musa dengan Khidir. Secara umum Musa lebih utama daripada Khidir. Tapi ada satu hal yang Khidir punya Musa gak punya. Kan selalu gitu ya. Gak ada manusia yang sempurna di segala bidang. Akhirnya Umar nyari Uwais. Kita tahu ceritanya orang-orang meremehkan Uwais. Ngapain sih Amirul Mukminin presiden kok nyari orang kayak Uwais gitu. Penjaga ternak jamaah haji dari Yaman. Oh kalian gak tahu siapa Uwais, kalau kalian tahu kalian gak akan ngomong kayak gitu, pasti langsung sekarang juga kalian following, kata Umar. Akhirnya Umar nyari di daerah Arafah, di padang Arafah, ketemu laki-laki yang lagi jaga ternak-ternak jamaah haji Yaman. Ternyata itu Uwais, ketemu minta doa dari Uwais, baru orang-orang tahu ternyata Uwais itu orang yang dimention sama Nabi. Gak ada satupun tabi'in yang dimention sama Nabi dengan namanya. Ada yang dimention sama Nabi tapi tidak dengan namanya. Kayak misalnya Muhammad Al-Fatih, itu kan dimention sama Nabi ya. Nanti akan muncul satu pasukan terbaik, sebaik-baik amir-amirnya dan seterusnya lah, hadis secara umum. Tapi gak disebut namanya Muhammad, nama belakangnya Al-Fatih gak disebut. Cuma disebut negerinya Konstantinia atau Konstantinopel. Uwais disebut namanya, disebut ciri-cirinya, disebut nama desanya, disebut keistimewaannya.
baru orang-orang mulai tahu. Mulailah berbondong-bondong datang ke Uwais. Uwais. Yang tadi berangkat Uwais bawa ternak, sekarang pulang Uwais diarak. Bayangin, tadi berangkat dari Yaman ke Mekah, Uwais yang bawa ternak-ternak mereka di belakang. Sekarang pas pulang ke Yaman, Uwais diarak ramai-ramai. Uwais kayak juara gitu, champion. Untung gak pakai you are the champion gitu ya, pulang. Pulang Uwais tuh sebagai tokoh luar biasa. Sampai di Yaman orang-orang udah menanti kedatangan Uwais. Karena berita tentang Uwais itu udah sampai di Yaman. Udah banyak banget orang yang nunggu-nunggu kedatangan Uwais. Pas Uwais datang, di sepanjang jalan masuk gerbang Yaman itu orang menunggu-nunggu Uwais. Seolah-olah kayak Nabi baru hijrah. Tola'al badru alaina. Wah rame aja. Uwais jadi gak nyaman diperlakukan kayak gitu. Kalau kita kan senang. Uwais keren juga nih. Di apa gitu ya. Uwais gak nyaman diperlakukan gitu. Ini istimewanya Uwais. Akhirnya dia left. Baru masuk ke rumah orang-orang udah pada ngantri. Terus udah ada panitia, entah siapa yang bikin, mungkin RT RW langsung bentuk panitia gitu kan. Daftar, ngapain? Minta doa. Yang jomblo datang ke Uwais pulang nikah. Enak juga ya di zaman Uwais ya, tinggal minta. Uwais, saya mau minta doa apa? Saya mau nikah, ini orangnya. Jadi bukan ke dukun, bawa aja fotonya sekalian, ini orangnya. Kalau ke dukun kan bawa foto, bawa rambut ya. Ke Uwais bawa foto aja. Nah udah gitu, orang berbondong-bondong pengen minta doa dari Uwais. Uwais menghilang. Raib aja gak tahu kemana, left. Gak mau dipuji-puji, gak mau dihormati, gak mau dipuja, gak mau jadi selebgram. Hilang, ketemu-ketemu, kalau gak salah di Basroh. Ada seseorang yang lagi musafir, terus mampir di sebuah rest area, istirahat. Ngelihat seorang laki-laki lagi berzikir di sebelah sungai gitu. Pas ditanya, nama Anda siapa? Uwais. Uwais yang mana nih? Dari mana asalnya? Dari Yaman. Yaman di mana? Dari desa Koron. Oh ini Uwais Al-Qarani, rame lagi berbondong-bondong orang mampir di rest area itu. Wah semua orang pada mampir, pokoknya kalau kamu ke Jakarta jangan lupa mampir di situ ya gitu modelnya. Semua mampir di tempat Uwais tinggal. Raib lagi, gak mau banget sama sekali dipuja sama manusia. Raib, hilang, ketemu-ketemu. Dalam satu peperangan kaum muslimin, di zaman Umar bin Khattab, ketemu Uwais di antara para syuhada, sudah meninggal dunia, habis berjihad, syahid di jalan Allah Subhanahu. Coba, ini orang yang luar biasa, gak terkenal, gak ada yang tahu, tapi Allah Maha tahu dan memberitahu kepada kekasihnya Rasulullah Sallallahu. Itu juga Luqman, kurang lebih seperti itu. Cuman di zaman yang berbeda. Menurut saya selalu ada orang kayak gitu di setiap zaman. Cuman kalau dulu di-mention di Al-Quran, kalau sekarang kita harus cari sendiri. Jangan selalu berpikir bahwa orang yang kita anggap biasa-biasa aja, itu orang yang memang benar-benar biasa. Enggak, belum tentu. Kadang kita ngeremehin orang tua kita. Kadang kita ngeremehin pasangan kita, padahal mungkin dia lebih dicintai Allah daripada orang-orang yang selama ini kita puja-puja. Kayak ada orang yang baru hijrah misalnya, dia muja ustadznya banget. Sampai ketika orang tuanya ngasih nasihat, dia gak mau dengar. Ayah tahu apa, mak tahu apa gitu. Belum tentu orang tua kita yang gak tahu banyak tentang agama, berarti dia bukan siapa-siapa di mata Allah. Mungkin kelebihan dia bukan ilmu agama. Kelebihan dia bukan ceramah, kelebihan dia bukan dakwah. Tapi kelebihan dia adalah sabar dan tulus banget mendidik, membesarkan, mengandung, menyusui kita sejak kita kecil. Dan itu sesuatu yang istimewa. Berarti kita punya Uwais di rumah kita masing-masing. Kita punya Uwais, atau dalam bahasa lain punya Luqman, punya laki-laki di zaman Sulaiman itu di rumah kita masing-masing. Atau di kampung kita juga ada mungkin ustadz atau kiai ajengan yang mungkin gak terkenal. Dia cuma ngajar-ngaji anak-anak di kampung. Saya kenal beberapa orang di situ kayak gitu di daerah Cianjur pedalaman. Beliau yang menanggung biaya listrik musola yang beliau ngajar. Anak-anak itu belajar ke beliau gratis, terus biaya listrik setiap bulan beliau yang tanggung dari hasil panen beliau yang memang pas-pasan gak terlalu banyak. Ini orang luar biasa, gak ada yang kenal sama beliau. Tapi alhamdulillah Allah beri kesempatan saya kenal beliau, saya tahu ini Uwais di zaman ini, salah satunya nih. Orang-orang kayak gini, kalau kita ketemu, jangan sia-siakan kesempatan, langsung minta doa. Kayak tadi, pengen ketemu Uwais karena statusnya masih sendiri, ada Uwais di zaman kita. Siapa? Ayah kita mungkin? Siapa? Seorang kiai yang tidak terkenal, kiai biasa aja, tetapi justru karena dia biasa aja, Allah lebih mencintai dia mungkin. Karena keikhlasan dan kerendahan hatinya.